tentang seseorang yang mendatangi salat Jumat, ya. Ketika seseorang datang akan salat Jumat lalu bertepatan dengan suara azan, gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah mau langsung sholat atau menunggu azan selesai, ya, sambil mendengarkan lalu kemudian membalas, ya, menjawab azan lalu kemudian berdoa setelah azan, ya. Jadi ada dua pilihan kan, ya. Kalau kita datang di masjid mau sholat Jumat lalu azan berkumandang bersamaan dengan kita datang sampai di masjid, ya, pilihannya adalah apakah menunggu azan, ya, dan menjawab kalimat-kalimat azan kemudian berdoa setelah azan selesai, atau kita mau langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Nah, ya, sebelumnya saya ingin mengatakan begini, Pak. Di banyak negara, di seluruh negara-negara di dunia ini memang ada dua macam azan, ada dua jenis azan yang dilaksanakan di masjid ketika salat Jumat. Ya, ada masjid yang mengumandangkan satu kali azan, ya, ada masjid yang mengumandangkan dua kali azan, Pak. Ya, jadi hampir setiap Jumat saya mengalami itu, ada yang satu kali, ada yang dua kali. Ya, nah saya mau menjawab begini dulu. Ya, yang satu kali itu sunnah Rasul. Ya, Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat Jumat adzannya satu kali, Pak. Ya, hadisnya sahih. Nah, yang adzannya dua kali itu sunnah sahabat. Ya, pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Ya, mana yang benar? Ya, dua-duanya boleh. Ya, mengikuti sunnah Rasul sangat mulia, ya, sangat baik. Mengikuti sunnah sahabat juga tidak salah, karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Ya, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Ya, sunnahnya sahabat-sahabat beliau yang kemudian menjadi khalifah, ya, 4 kekhilafahan setelah beliau. Ya, nah mengapa Utsman bin Affan radhiyallahu an mengadakan salat Jumat dengan dua kali azan? Ya, karena yang pertama, adzan yang pertama itu adalah untuk menginformasikan bahwa waktu salat Jumat sudah tiba. Ya, karena aktivitas masyarakat itu masih banyak yang ada di luar masjid, masih banyak yang ada di pasar. Ya, sehingga adzan pertama ini tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa waktu salat Jumat sudah tiba. Waktu zuhur sudah masuk. Gitu, Pak. Ya. Nah, adzan yang kedua itu adalah untuk menunjukkan bahwa khutbah Jumat sudah dimulai. Ya. Jadi kalau Bapak-bapak pernah haji atau pernah umroh, ini yang dipraktekkan oleh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adzannya dua kali, Pak. Ya, pertama masuk waktu zuhur, yang kedua adalah ketika khutbah akan dimulai. Jadi khotib sudah naik mimbar mengucapkan assalamualaikum, lalu dilantunkan atau dikumandangkan adzan yang kedua. Ya, jadi tidak ada yang bid'ah dari salah satu ini, karena dua-duanya punya dalil yang kuat. Yang pertama mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan adzan satu kali, dan yang adzan dua kali itu mengikuti sunnahnya para sahabat. Ketika Utsman mengeluarkan idenya ini, para sahabat tidak ada yang membantah, para sahabat tidak ada yang menolak. Berarti ini apa? Ijma sahabat. Ini kesepakatan para sahabat. Ketika para sahabat diam, itu para sahabat setuju artinya. Ya, dan Nabi mengatakan bahwa kesepakatan para sahabat itu juga dalil. Ya, jadi dua-duanya boleh. Adzan satu kali atau adzan dua kali dalam sholat Jumat. Ya, yang salah yang mana? Yang salah yang nggak pakai adzan, langsung khutbah. Ya, jadi, ya, tapi sepertinya nggak ada yang seperti itu, ya. Nah, kita kembali ke masalah awal tadi. Ya, ketika seseorang datang lalu bersamaan dengan suara adzan, mana yang harus dilakukan? Apakah menjawab adzan, ya, apakah menunggu adzan selesai, kemudian berdoa, ada doa setelah adzan, atau langsung sholat tahiyatul masjid? Nah, saya mau menjelaskan begini dulu. Untuk yang adzannya dua kali, ya, kalau seseorang itu datang bertepatan dengan adzan pertama, ya, maka ini diperlakukan sama dengan adzan sholat 5 waktu, yang harus kita tunggu dulu sampai adzan selesai. Ya, bukan harus, ya, artinya sunnahnya
ya itu lebih kepada kita menunggu azan selesai, lalu kemudian sambil menjawab setiap kalimat azan, lalu kemudian berdoa setelah azan, baru setelah itu sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi sama seperti kalau kita datang bertepatan dengan azan ketika kita mau sholat 5 waktu. Sampai sini paham ya? Nah, ya. Jadi kalau untuk azan yang 2 kali, kalau kita datang ya di masjid yang azannya 2 kali untuk salat Jumat, ya, dan saat kita datang itu bersamaan dengan azan pertama, ya, itu sikap kita sama dengan kalau kita datang ketika bersamaan dengan azan untuk sholat 5 waktu, yaitu apa? Menunggu azannya selesai sambil menjawab setiap kalimat azan dan berdoa setelah azan itu selesai, baru setelah itu sholat tahiyatul masjid. Ya, sampai sini jelas. Nah, yang kedua, kalau azannya adalah azan kedua, ya, saya jelaskan dulu. Kalau seseorang itu datang, ya, bertepatan dengan azan kedua, ya, ketika salat Jumat itu, artinya khatib sudah naik mimbar ini, ya, khatib sudah naik mimbar mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kan muadzin akan mengumandangkan azan. Nah, ketika seseorang itu datang bersamaan dengan itu, ya, dan ini sama dengan kalau azannya 1 kali, ya, sama seperti kayak masjid kita ini, ya. Kalau azannya 1 kali kan juga begitu, ya, begitu khatib naik mimbar, ya, mengucapkan salam, lalu azan dikumandangkan, ya, maka kita punya pilihan ini, Pak. Punya pilihan kan? Satu, mau langsung sholat tahiyatul masjid, atau menunggu azan selesai sambil menjawab setiap kalimat azan dan berdoa setelah azan selesai. Nah, 2 pilihan ini dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Ya, tidak ada salah satu dari 2 pilihan ini yang lebih benar. Artinya para ulama memang ada pendapat yang berbeda. Ya, saya jelaskan argumentasinya, Pak. Ya, saya jelaskan dalilnya. Ya, sehingga kita tahu ketika kita memilih salah satu dari pendapat-pendapat ini, kita tahu dalilnya, kita tahu argumentasinya. Ya, pilihan yang pertama adalah langsung sholat. Ya, langsung sholat tahiyatul masjid, ya, meski azan belum selesai. Ya, jadi begitu datang, meskipun suara azan masih berkumandang, kita langsung sholat tahiyatul masjid. Dalilnya apa? Argumentasinya apa? Ya, mendengar azan, ya, kemudian menjawab azan dan berdoa setelah azan itu hukumnya sunnah. Ya, semua ulama sepakat tentang hal ini. Sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Ya, sehingga kaidahnya adalah yang wajib dikerjakan, yang sunnah ditinggalkan. Ya, artinya ketika ada ibadah sunnah dan salat wajib itu waktunya hampir bersamaan, ya, atau bersamaan, maka kerjakan yang wajib, yang sunnah tinggalkan. Ini pendapat 3 imam mazhab. Ya, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Malik, dan pendapat Imam Hambali. Sampai sini jelas ya, Pak, ya? Selain Imam Syafi'i, ya. Jadi beliau bertiga ini, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali, ya, beserta para ulama yang mengikuti mereka bertiga, berpendapat langsung, ya, salat tahiyatul masjid tanpa menunggu azan selesai. Ya, karena apa? Karena mereka berpendapat, ya, ketika Imam mazhab tadi berpendapat mendengar azan, menjawab azan, dan berdoa setelah azan itu hukumnya sunnah. Sementara mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Ini pendapat dari 3 ulama mazhab ini. Ya, jadi kerjakan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Ketika yang sunnah dan wajib bertemu dalam satu waktu. Ya, jadi perkara yang wajib harus didahulukan, ya, untuk kemudian meninggalkan yang sunnah. Ya, itu pilihan pertama begitu, Pak. Nah, pilihan pendapat kedua, ya, jadi ketika seseorang datang, ya, setelah khatib mengucapkan salam, ya, lalu kemudian berkumandang suara azan, kita boleh juga menunggu azan selesai, kemudian menjawab setiap kalimat azan dan berdoa setelah azan selesai terlebih dahulu. Baru setelah itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid.
Ya, meskipun khotib sudah memulai khutbahnya, boleh kita Pak. Ya, salat sunnah tahiyatul masjid setelah mendengarkan adzan, menjawab adzan dan berdoa setelah adzan selesai. Ya, cuman salatnya salat yang ringan-ringan saja. Ya, untuk kemudian kita segera mendengarkan khutbah. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Imam Syafi'i, Pak. Jadi Imam Syafi'i itu ya dalam qaul jadidnya. Qaul jadid itu pendapat yang baru. Ya, dulu sebelum keluar pendapat beliau yang ini, ya beliau itu menghukumi wajib untuk mendengarkan khutbah Jumat. Ya, itu namanya qaul qadim, pendapat beliau yang lama. Tapi kemudian beliau menghapus pendapat yang lama tadi dengan istilahnya qaul jadid, ucapan beliau yang belakangan, ya pendapat beliau yang belakangan, di mana beliau kemudian menghukumi sunnah untuk mendengarkan azan tadi. Ya, kalau khutbahnya wajib, khutbahnya. Jadi dalam setiap salat Jumat memang wajib ada khutbah. Itu syarat sempurnanya salat Jumat. Tapi bagi jamaah, ya Imam Syafi'i menghukumi hukum mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sehingga beliau tidak sampai mengharamkan orang yang berbicara ketika khutbah, tapi beliau memakruhkan orang yang berbicara ketika khutbah sedang disampaikan. Ya, sehingga apa? Beliau mengatakan ya bahwa ketika seseorang datang bersamaan dengan kumandang suara adzan, ya setelah khotib naik mimbar mengucapkan salam, beliau mengatakan tunggu dulu. Ya, setelah adzan selesai, kemudian jawab setiap kalimat adzan, lalu berdoa, lalu kemudian baru melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ya, jadi lakukan. Nah, gini, maka ketika dua ibadah sunnah bertemu, Pak, ini kan sunnah dua-duanya, paham nggak? Dua-duanya sunnah kan? Pertama, mendengarkan azan, menunggu azan dan berdoa setelah azan, hukumnya apa? Sunnah. Imam Syafi'i kemudian juga berpendapat mendengarkan khutbah tadi hukumnya apa? Imam Syafi'i berpendapat sunnah. Hukum mendengarkan khutbah itu, Pak. Sunnahnya sunnah muakkadah. Ya. Kalau tiga imam mazhab yang lain tadi menghukumi wajib. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali menghukumi wajib mendengarkan khutbah. Ya, sehingga ketika ada orang terlambat, suara azan terdengar langsung tidak usah ditunggu adzannya sampai selesai. Langsung salat tahiyatul masjid, karena yang wajib harus didahulukan. Yang wajib kerjakan, yang sunnah tinggalkan. Ketika yang sunnah dan wajib bertemu. Ini pendapat tiga imam mazhab tadi selain Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berpendapat mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah. Meskipun sunnahnya sunnah muakkadah. Nah, ketika dua ibadah yang levelnya adalah sunnah, ya, ketika dua ibadah yang hukumnya adalah sunnah, ya, jadi mendengarkan adzan, menjawab kalimat adzan dan berdoa setelah adzan kan hukumnya sunnah. Dan mendengarkan khutbah hukumnya juga sunnah. Kaidahnya adalah kerjakan yang lebih dahulu. Ya, yang lebih dahulu apa, Pak? Adzan. Ya. Jadi boleh dengarkan dulu adzan sampai selesai ya dengan menjawab setiap kalimatnya, kemudian berdoa, setelah itu laksanakan salat tahiyatul masjid, ya baru mendengarkan khutbah. Dalilnya apa? Ada hadis yang sahih, Pak. Ya, hadis sahih menceritakan, hadisnya cukup panjang. Menceritakan ada seseorang datang ketika Nabi sedang menyampaikan khutbahnya. Lalu orang tadi langsung duduk. Oleh Nabi ditegur, Pak. Wahai fulan, salat dulu yang ringan, artinya salat yang ringan saja. Ya. Baru setelah itu duduklah. Ya, salat dulu baru duduk. Baginda Nabi mengatakan begitu, Pak. Baginda Nabi tidak terganggu ketika ada orang salat ketika beliau menyampaikan khutbah. Ya. Jadi tidak ada yang merasa terganggu, yang salat tidak terganggu dengan khutbah, yang khutbah juga tidak terganggu dengan yang salat. Ya. Jadi ini hadisnya sahih. Ya. Seseorang datang ketika Nabi sedang menyampaikan khutbahnya, orang tadi langsung duduk, kemudian oleh Nabi ditegur, wahai fulan, salat dulu kamu. Ya, baru setelah itu duduklah. Ya, jadi Nabi memerintahkan salat tahiyatul masjid dulu. Ya, karena Nabi tidak merasa terganggu dengan adanya orang yang salat tadi. Artinya apa? Kita pun tentu juga harus seperti itu, Pak. Yang khutbah tidak usah merasa terganggu ketika ada yang salat tahiyatul masjid.
Yang sholat juga tidak perlu merasa terganggu dengan suara khutbah. Dengan catatan sholatnya adalah sholat yang ringan. Ya, jadi sholat dengan surat yang pendek-pendek. Ya, jangan terlalu lama sholatnya, karena agar kita segera bisa mendengarkan khutbah. Itu argumentasi pertama, Pak. Dalil pertama. Ya, nah ada dalil yang kedua, argumentasinya, ya, bahwa apa? Mendengarkan azan, menjawab kalimat-kalimat azan, dan berdoa setelah azan itu keutamaannya luar biasa itu, Pak. Pekan lalu kan kita bahas ini kan, hadisnya, ya, ketika Nabi mengatakan, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa setelah mendengar azan kemudian dia mengucapkan doa seperti tadi, ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, barang siapa berdoa seperti itu setelah mendengarkan suara adzan, maka Nabi mengatakan, ya, halat, ya, halal baginya, halat lahu, halal baginya syafaati yaumal qiyamah, ya, syafaatku pada hari kiamat nanti. Ya, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Nah, Imam Syafi'i berpendapat, ya, ketika seseorang melaksanakan pendapatnya ini, dia dapat 2 pahala, Pak. Ya, pahala mendengar, mendengar adzan, menjawab adzan dan berdoa setelah adzan dengan janji syafaat dari baginda Nabi, ya. Lalu pahala yang kedua, ya, tetap dia mendapatkan pahala mendengarkan khutbah tadi. Yang dua-duanya oleh Imam Syafi'i dihukumi sunnah. Ya, sampai sini jelas nggak apa yang saya sampaikan ini, Pak? Jelas ya, Ustaz, ya? Bisa dipahami ya, Pak, ya? Ya, jadi mendengarkan, menjawab dan berdoa setelah azan itu keutamaannya luar biasa. Ya, Nabi menjanjikan syafaat. Ya, ketika nanti di hari di mana manusia itu akan berusaha, Pak, mencari syafaat. Ya, terutama adalah syafaatul kubro. Ya, syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Syafaat itu memang bisa datang dari Nabi, bisa datang dari orang-orang beriman, ya. Tapi semua orang nanti akan mencari, ya, syafaatul kubro, syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi dua-duanya boleh. Mau langsung sholat tahiyatul masjid, berarti kita mengikuti pendapat siapa tadi? Berarti kita mengikuti pendapat 3 imam mazhab selain Imam Syafi'i. Ya, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali. Ya, karena apa? Karena mereka bertiga menghukumi wajib mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib menurut mereka bertiga. Ya, sehingga ulama-ulama Hanafi, ulama Maliki, dan ulama Hambali kalau ditanya mau langsung sholat apa mendengar azan sampai selesai lalu berdoa, mereka pasti menjawab langsung sholat. Gitu, Pak. Tapi jangan menyampingkan pendapat Imam Syafi'i. Indonesia katanya kan mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ya, atau menghukumi mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Ya, jadi boleh, ya, mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan azan, menjawab kalimat azan dan berdoa setelah azan. Setelah itu salat tahiyatul masjid. Ya, dua-duanya boleh. Mau yang langsung azan boleh, mau yang langsung salat boleh, yang menunggu azan selesai boleh. Ya. Tapi solusinya apa, Pak? Buat kita, Pak? Yang terbaik apa buat kita, Pak? Supaya kita nggak mengalami situasi seperti ini. Nah, itu. Ya, solusinya apa? Ya, datang ke salat Jumat sebelum dikumandangkan azan. Ya, jadi menunggu azan Jumat dengan mengisi waktu dengan salat sunnah, ya, salat sunnah mutlak. Ya, salat terus 2 rakaat sampai dikumandangkan azan. Ya, tapi kadang memang kesibukan kita, kegiatan kita
ya menyebabkan hal ini terjadi kadang. Ya, kita datang pas adzan berkumandang. Nah, pilihannya apa? Mau sholat, apa menunggu adzan selesai kemudian berdoa setelah adzan? Ya, dua-duanya boleh. Ya, kalau langsung sholat, ya berarti kita mengikuti pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali. Kalau mendengarkan adzan, menjawab dan berdoa setelah adzan, berarti kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Yang tidak boleh adalah menyalahkan salah satu. Ya, jadi kadang orang tidak paham, ya bicara tanpa ilmu, diskusi yang enggak ilmiah, ya hanya mendengar pendapat gurunya. Nah, padahal kita harus tahu gurunya bermazhab apa. Ya, gurunya mengikuti imam mazhab yang mana, ya. Kalau teman-teman dari yang belajar di Saudi Arabia, ya, kebanyakan mazhabnya Imam Hambali, ya. Kalau di Maroko kebanyakan Imam Malik, ya. Nah, mereka biasanya kalau ditanya mau menunggu azan selesai atau langsung sholat, mereka akan mengatakan langsung sholat karena mendengarkan khutbah wajib, ya, menunggu azan, mendengar azan dan menjawab setelah berdoa setelah azan hukumnya sunnah. Maka ketika yang sunnah dan yang wajib bertemu, ya, maka dahulukan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Ya, ini pendapat ketiga ulama tadi. Ya. Nah, kalau di Indonesia seharusnya, ya, para ulama juga menyampaikan bahwa Imam Syafi'i berpendapat berbeda dengan yang ketiga imam mazhab tadi. Yaitu apa? Beliau dalam qaul jadidnya, ya, dalam pendapat beliau yang belakangan, ya, ucapan beliau yang yang lebih baru lah. Jadid itu artinya baru. Ya, beliau mengatakan mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Meskipun sunnahnya sunnah muakkadah. Sehingga beliau tidak sampai mengharamkan orang yang berbicara ketika ada sedang disampaikan khutbah. Ya, beliau memakruhkan. Ya, artinya tetap beliau menyarankan agar jangan bicara, tapi tidak sampai haram, tidak sampai dosa. Ya, kalau haram kan dosa, Pak, konsekuensinya. Ya. Jadi kalau yang mengikuti tiga imam mazhab yang lain tadi, kalau bicara, ya, ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, dia dosa. Tapi kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, makruh, ya, tidak sampai berdosa. Ya, tetapi tetap beliau menyampaikan bahwa jangan bicara, ya, meskipun tidak sampai berdosa.